Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum lanjut kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi selanjutnya tentang pembiasan. Pembiasan adalah pembelokan arah cahaya. Bila cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda, kerapatannya ya. Pada peristiwa pembiasan berlaku dua hukum pembiasan yang dikemukakan oleh Snellius yang berbunyi yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Seperti ini. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Nah, ini udara ke kaca ya. Dibiaskan mendekati garis normal. Nah, itu gambarnya di nomor 1. Nah, sudut I lebih besar dari sudut R. Nah, sebaliknya apabila sinar datang dari medium rapat, dari kaca ke medium yang kurang rapat, itu ke udara menjauhi garis normal. Nah, itu gambarnya kedua. Sudut I lebih kecil dari sudut R. Oke, lanjut. Pada pembiasan terdapat persamaan. Nah, sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Nah, ini kalau dikali silang ya. Jadi N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Nah, N1 adalah indeks bias medium pertama, N2 indeks bias medium kedua. Sudut I adalah sudut datang, sudut R adalah sudut bias. Nah, ini ada contoh soal. Seberkas garis cahaya datang dari hampa udara menuju suatu cairan. Apabila sudut datang dari udara 60 derajat dan membiaskan cairan dengan sudutnya 30 derajat. Berapa indeks bias cairan tersebut? Nah, biasa diketahui dulu. Yang pertama sudut I, sudut datang 60 derajat, sudut biasnya 30 derajat. N1-nya karena hampa udara berarti 1 ya. Nah, yang ditanya indeks bias cairan N2-nya. Jawab rumus yang itu ya. N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. N1-nya 1, sin I-nya 60 sama dengan N2 yang ditanyakan sin R, R-nya 30 derajat. Nah, dulu yang materi pertama ya, waktu semester pertama kita belajar sin 0 sampai sin 90. Nah, 1 dikali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Sama dengan N2 yang ditanya, sin 30 adalah setengah. Tinggal dikali saja. N2 sama dengan berarti 1 dikali setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah dengan setengah kita coret. Jadi tinggal N2-nya sama dengan akar 3. Atau bisa didesimalkan sama dengan 1,732. Itu indeks biasnya ya. Gampang ya. Lanjut. Tentang lensa. Lensa sudah dikenal berabad-abad. Nah, banyak alat yang digunakan. Bagian utamanya ada lensa. Contohnya ya, teropong, mikroskop, kamera, dan lain sebagainya. Nah, lensa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lensa yang bersifat mengumpulkan berkas sinar atau konvergen. Nah, ini lensa cembung itu konveks disebutnya, dan lensa yang bersifat memancarkan sinar disebut lensa divergen atau lensa cekung seperti ini. Nah, memancarkan yang tadi mengumpulkan lensa cembung, kalau memancarkan lensa cekung. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis lensa. Yang pertama, lensa bikonveks. Nah, ada 2 lensa, R1-nya positif, R2-nya negatif. Lanjutnya lensa plan konveks. Nah, satu plan itu datar, konveks itu ya, R1-nya positif, R2-nya negatif. Nah, ini lensa konveks konkav, cembung cekung, R1 negatif, R2 negatif. Lensa bikonkav, R1-nya negatif, R2 positif. Lensa plan konkav, R1 negatif, R2-nya tahingga. Nah, tadi yang lensa plan yang ada plannya itu berarti salah satunya itu R2-nya tahingga ya. Jadi dia tidak R positif atau negatif. Oke, lanjut. Persamaan pada lensa. Nah, ini P sama dengan 1 per F. 1 per F sama dengan, F bisa dicari dengan 1 per F sama dengan N-1. 1 per R1 min 1 per R2. Keterangannya, P itu kekuatan lensa dioptri. F itu jarak fokus lensa. N itu indeks bias lensa. R1, R2 dan jari-jari lensa. Nah, contoh soal.
Sebuah lensa biconvex mempunyai jarak fokus 40 cm di udara dan jari-jari kelengkungannya berturut-turut 30 cm dan 60 cm. Tentukan indeks bias lensa tersebut. Diketahui dulu, F itu fokusnya 40 cm karena dia biconvex seperti ini ya. Nah, jari-jari kelengkungannya, nah R1 30, R2 60. Tapi ada min ya, ingat lihat di catatannya tadi. R1 positif, R2 negatif. Jadi 60-nya ada negatifnya ya. Tentukan yang ditanya N-nya. Jawabnya K. Rumus yang tadi ya. 1 per F sama dengan N-1 kurung buku tutup kurung buka 1 per R1 min 1 per R2 kurung tutup. Tinggal masuk angkanya. 1 per F-nya 40, N yang ditanya, R1-nya 30, R2-nya min 60 ya. Min kali min jadi positif ya. Jadi plus 1 per 60. Nah, 1 per 40 sama dengan N-1. Nah, itu disamakan penyebutnya. Berarti tinggal 2 ditambah 1 ya. Kita samakan penyebutnya 60. Oke. 1 per 40 sama dengan N-1. 2 tambah 1, 3 per 60. Nah, ini N-1, 3 per 60-nya pindah. Ya, jadi ke bawah ya. Jadi 1 per 40 dibagi 3 per 60. Karena dibagi jadi kali, jadi dibalik ya. Jadi 60 dibagi 3. Nah, ini dicoret 60 sama 40. 60 bagi 20, 40 bagi 20. Jadi 3 sama 2. Oke, N. Nah, saat min satunya pindah jadi positif ya. Nah, 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Jadi 1 tambah 3 per 6. 3 per 6 itu berapa ya? 1,5. Setengah ya. Maaf ya. 3 per 6 itu 1 per 2. Berarti 1 ditambah 1 per 2 jadi 1,5. Ya, itu matematik teknis ya. Itu matematik kamu. Asal lagi matematik kamu. Nah, di sini ada latihan soal. Biasa ada 2. Yang pertama, seberkas garis cahaya datang dari hampa udara menuju suatu cairan apabila sudut datang dari udara 30 derajat dan membiaskan cairan dengan sudutnya 60 derajat. Berapa indeks bias cairan tersebut? Ingat. Yang tadi soalnya sama, cuma ibu balik aja. Yang tadi mah 60 30, ini ibu 30 60. Oke, ini matematik saja. Jadi kalau bawahnya ada akar berarti kalian rasionalkan. Oke. Nomor 2. Sebuah lensa biconvex yang berjari-jari kelengkungan 10 dan 15 dengan indeks biasnya berapa itu? 1,5. Ya, kita lihat apa itu? Lensanya lensa biconvex sama kayak tadi enggak? Sama ya, berarti R1 positif, R2-nya negatif. R1-nya 10, R2-nya min 15. Nah, indeksnya N-nya 1,5. Kalau tadi kita ditanyanya N, ini yang ditanyakan F-nya dan P-nya. Oke, sama rumus yang tadi. Punya nyari kekuatan lensa berarti P sama dengan 1 per F. Jadi kamu nyari dulu F-nya. Sudah mencari F-nya dengan rumus yang tadi 1 per F sama dengan N-1. 1 per R1 min 1 per R2. Cari P-nya. P-nya sama dengan 1 per F. Gampang ya. Dioptri satuannya. Nah, cukup sekian dari ibu ya. Maaf bila ada salah kata. Kalau ada salah kata maaf. Biasa materi dicatat. Soalnya dikerjakan di atasnya ada latihannya. Ada nama dan kelas. Jangan lupa nama dan kelas. Kirim ya. Hari ini yang tidak mengirim berarti alfa untuk hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.